Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, student, for today we are going to learn about langkah-langkah dalam proyek penerjemahan because our subject for today is translation, and last week we already study about makna implicit. So for today we are going to study about langkah-langkah dalam proyek penerjemah. Nah, but before that, let's pray and thanks to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us mercies and blessings so we can attend in this class. And then, secondly, we have to always be given salawat and salam to our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Well, thank you very much for your time already come in this place to do our activity that is study. Because our subject translation, we have to know bagaimana how the step we are going to translate some text. So first, the step that we have to do before we translate something is first we have to looking for a good text. I mean that we have to looking for a text that we want to translate, and then first is memulai proyek penerjemahan. Nah, di mana proyek penerjemahan ini yang pertama harus dilakukan yaitu mencari teks yang merujuk ke dokumen bahasa sumber tertentu yang akan diterjemahkan, and then the first language going to the second language, and then the second is sasaran yang merujuk ke halayak. Jadi sasaran ini untuk siapa kita mentranslate. Jadi kita harus mengetahui sasaran kita agar the material that we prepare is connect with our student. The second is tim, merujuk pada orang yang terlibat dalam penerjemah. Jadi dalam menerjemahkan juga memerlukan tim untuk menghasilkan terjemahan yang baik dan sesuai dengan tata bahasa yang benar. And then the last is sarana. Nah, sarana di sini merujuk kepada bahan sumber yang tertulis yang digunakan penerjemah sebagai alat bantu. Sarana dapat berupa kamus, leksikon, buku gramatika, penerjemah kebudayaan, dan lain-lain. Well, the second is exegesis atau penafsiran. Nah, penafsiran di sini digunakan untuk merujuk proses mencari makna teks bahasa sumber yang akan diterjemahkan. Jadi penafsiran di sini kita harus menafsirkan atau menganalisa bahasa sumber yang akan kita translate. An example, bahasa sumbernya adalah in Indonesia, and then bahasa sasarannya adalah bahasa Inggris. Kemudian after we are analyze the text, we are going to pengalihan konsep awal. Nah, dimana after we analyze bahasa sumber dengan baik, penerjemah mulai membuat konsep pengalihan step by step, dan konsep dari pengalihan ini menghasilkan konsep awal. Nah, dalam konsep ini penerjemah mengalihkan bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Example just now is Indonesia going to English, and then setelah melakukan pengalihan konsep awal, kita juga harus mengevaluasi. Kan tadi telah diterjemahkan dan juga telah ditafsirkan dari bahasa sumber going to bahasa sasaran. And then, nah, the next is evaluate atau evaluasi. Nah, the purpose of evaluate the text is the purpose is first ketepatan, the second kejelasan, dan the last is kewajaran. Nah, adapun contoh dari pertanyaan yang harus dikuasai oleh sang penerjemah ialah yang pertama, contoh pertanyaannya itu apakah terjemahan itu menyampaikan makna yang sama. Jadi di garis bawah we have to underline the word is makna yang sama.
dengan makna bahasa sumber. Jadi is there any same word between bahasa sasaran dan juga bahasa sumber? And the second is, apakah terjemahan itu dapat dimengerti, we have to underline, dengan jelas oleh halayaknya. Jadi bahasa ini juga harus makanya kita harus mengetahui sasarannya agar terjemahan itu dapat dimengerti oleh halayaknya dengan jelas. And the third is, apakah bentuk terjemahan itu mudah dibaca dan apakah gramatika dan gayanya wajar. Jadi selama mengevaluasi, tim perlu mempersiapkan waktu yang cukup untuk evaluasi. And then after we evaluate, automatically we get some like the new material that we are going to konsep perbaikan. Nah, setelah melakukan evaluasi, otomatis kita akan mendapatkan apa kekurangan dari penerjemah yang telah kita lakukan. Maka dari itu, kita harus masuk kepada konsep perbaikan untuk mendapatkan penerjemahan yang lebih baik lagi, atau mendapatkan terjemahan yang lebih baik untuk calon pembaca terjemahan itu. And then harus ada konsep perbaikan yang dibuat berdasarkan umpan balik yang diterima. Nah, jadi umpan balik yang diterima penerjemah ialah saran dapat berupa penyusunan kembali dan mengungkapkan salah pengertian. Kemudian, tim harus menerima evaluasi dan juga memeriksa dan menyusun kembali materi itu sebagaimana yang disarankan oleh calon pembaca penerjemah. Jadi di evaluasi tadi itu the candidate of the translator will give some suggestion to the translator. Jadi dia akan mendapatkan saran untuk memperbaiki terjemahan ke depannya. After that, we are going to konsultasi, di mana konsultan di sini atau penasehat yang bersedia membantu penerjemah yang harus diperhatikan oleh konsultan tersebut yaitu the first is kewajaran isi, the second is kewajaran gaya, dan yang ketiga yaitu efek terhadap halayak bahasa sasaran. Kemudian yang terakhir yaitu konsep akhir. Nah, konsep akhir di sini penerjemah memasukkan usul yang dibuat oleh konsultan ke dalam teks yang diterjemahkannya dan memeriksanya lagi ke penutur asli untuk lebih yakin akan kebenaran teks tersebut. Jadi, konsep akhir di sini setelah melakukan perbaikan, setelah mengkonsultasinya kepada penasehat, kita harus melakukan konsep akhir, di mana konsep akhir di sini setelah semuanya telah rampung, kita conclude di konsep akhir dan otomatis akan menghasilkan terjemahan yang baik when we are follow the step of langkah-langkah dalam proyek penerjemah. Jadi proyek penerjemah ini juga memiliki langkah-langkah. We are not directly translate the text. Jadi kita harus melakukan langkah-langkah untuk mentranslate sesuatu. We cannot directly translate that text. Okay, thank you very much. I hope you understand the material and the last essay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.